Saat Anda berpikir bahwa Anda sudah tidak bisa lebih membenci kaum kiri, mereka justru memberi Anda lebih banyak alasan untuk membenci mereka. Sebelum saya masuk ke cerita hari ini, izinkan saya mengingatkan Anda tentang karakter kaum kiri. Ingat insiden George Floyd? Oke, dia adalah seorang kriminal. Dia pecandu narkoba. Dia bukan orang baik. Dia tidak pantas mati. Tapi seperti yang mereka katakan, dengan adanya rekaman body cam, kita telah mengetahui siapa yang paling bersalah. Bukan polisi. Oke, kita ingat insiden George Floyd II, dan setelah itu, seorang pengungsi Ukraina, Irina Zarutska, dibunuh secara brutal oleh seorang pria kulit hitam yang rasis. Oke, dia memang rasis. Dia berkata, aku dapatkan si jalang kulit putih. Oke, dia membunuhnya. Dan kita bahkan tidak bisa mengadilinya karena, kamu tahu, masalah kesehatan mental. Oke. Dan kelompok kiri yang sampai saat itu mendukung Ukraina tiba-tiba melupakan pengungsi Ukraina itu. Mereka bahkan tidak berkomentar tentang hal itu. Bahkan beberapa tokoh pro-Ukraina paling menonjol seperti Jake Bro dan banyak lainnya yang saya ikuti karena saya juga mendukung Ukraina. Saya konsisten. Dalam pandangan saya, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang Irina Zarutska karena mereka berpikir ini akan memecah komunitas kita. Maksudnya apa memecah komunitas kita? Komunitas kita sudah terpolarisasi. Saya tidak sedang membuat argumen ras di sini. Saya tidak peduli soal itu. Oke, saya tidak peduli soal itu. Saya hanya berpihak pada apa yang benar. Irina Zarutska, seorang pengungsi Ukraina yang malang, selesai bekerja di sebuah restoran pizza lokal, lalu duduk di kereta. Sayangnya, dia tidak percaya pada prinsip jika kamu melihat seseorang datang dari arah berlawanan, mungkin kamu harus mengubah arah dan sebagainya. Oke, dia tidak percaya itu. Dia sebenarnya adalah penggemar George Floyd. Saya rasa ada poster Black Lives Matter yang ditemukan di kamarnya. Tapi dia dibunuh secara brutal oleh seorang pria kulit hitam rasis yang gila. Jadi untuk memperingatinya, untuk mengenangnya, mural ini dibuat di Rhode Island dan dirusak karena dianggap memecah belah komunitas. Jadi pihak kiri selalu menemukan cara untuk berpihak pada pelaku dan mereka tidak punya belas kasihan untuk korban, tapi mereka selalu sangat berbelas kasihan pada pelaku kejahatan kekerasan. Kejadian serupa baru saja terjadi di Irlandia. Izinkan saya tunjukkan apa yang saya maksud. Lihatlah pria ini, dokter yang pindah ke Irlandia untuk melayani, untuk mengabdi pada komunitas Irlandia dan memperkaya mereka dengan budaya serta nilai-nilai Kongo. Oke? Kamu tahu kemana arah pembicaraan ini ya, karena hal seperti ini tidak pernah terjadi. Jadi, kelompok komunitas Kongo dan LSM anti-rasisme berencana mengadakan protes di Dublin besok setelah kematian seorang warga negara Kongo berusia 35 tahun, Yves Sakila, setelah dia ditahan oleh petugas keamanan di Henry Street. Sakila diduga mencoba melayani 2 pasien di rumah sakit setempat. Tidak hanya bercanda. Sakila diduga mengutil dan menyerang seorang pria Irlandia berusia 80 tahun sehingga menyebabkan kakinya patah. Saya belum melihat videonya, tapi saya bisa memahami bagaimana kejadian ini terjadi karena saya sudah melihat setidaknya 100 video seperti ini. Saya sudah membahasnya di channel ini. Pergi ke playlist saya yang bernama Migran, oke? Anda akan melihat bagaimana warga lokal secara acak diserang, dipukul, didorong, bahkan nenek-nenek juga. Bukan hanya kakek-kakek, bukan hanya pria muda, bukan hanya remaja yang sendirian dikeroyok oleh pemuda Afrika, nenek-nenek, kakek-kakek juga. Saat Anda sedang lewat begitu saja, tiba-tiba mereka akan mendorong mereka. Mereka akan memukul, menendang, melukai mereka. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana ini terjadi, tapi saya belum melihat videonya. Jadi itu yang terjadi, ya. Dia menyerang seorang pria Irlandia berusia 80 tahun hingga kakinya patah. Video penahanan itu telah memicu tuduhan penggunaan kekerasan berlebihan dan rasisme. Tentu saja. Dengan para aktivis membandingkannya dengan George Floyd. Jadi mari kita lihat videonya. Dia sedang ditahan. Tidak terlihat ada yang menyakitinya di sini. Jadi saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu saya tidak tahu bahwa dia meninggal sampai saya membaca bagian ini. Jadi jelas dia memang sudah meninggal, tapi ini bukan video kematiannya. Sebenarnya saya belum melihat video lengkapnya. Jadi saya hanya melihat ini, saya cepat-cepat melewatinya. Jadi mari kita lihat. Jadi dia. Jelas, ada banyak orang di sekitar. Petugas keamanan juga ada di sana. Mereka menahannya karena dia sudah kehilangan kendali. Dia berontak. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang menekan lehernya. Dan lihat orang-orang tua yang menahannya. Oh, Ada leher.
Maaf, ada lutut di atasnya. Em, Tidak, hanya secara halus. Dia hanya melakukannya untuk menahannya. Apa yang kamu lakukan? Kamu membiarkannya pergi? Kamu membiarkannya pergi dan kemudian dia memukul orang lain. Dia melukai orang lain. Dia memukuli orang tua lainnya. Apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tidak mengerti dengan LSM anti-rasis ini. Mereka semua harus dideportasi ke Kongo, ke Zaire, ke Afrika Sub-Sahara. Mereka semua harus dikirim ke sana. Jadi pokoknya mereka hanya bilang dia meninggal. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat apapun di video itu. Dari video itu memang tidak banyak yang bisa disimpulkan. Doa dan simpati saya menyertai pensiunan yang diserang itu. Kerja bagus dari petugas keamanan yang berhasil menangkap pencuri yang brutal ini. Saya harap tidak ada dari mereka yang terluka dalam prosesnya. Saya rasa mereka tidak terluka. Orang-orang Kongo, kelompok komunitas Kongo, seharusnya tidak ada di luar Kongo. Ya, pergilah ke Kongo, layani komunitasmu di sana. Kenapa orang-orang ini harus datang ke barat dan melakukan hal-hal seperti ini lalu bereaksi? Maksud saya, kita bahkan tidak diizinkan menegakkan hukum kita sendiri. Saya telah tinggal di Australia hampir sepanjang hidup saya. Tidak pernah merasa perlu melakukan kejahatan dan berharap tidak menghadapi konsekuensi atas tindakan saya. Itu adalah nilai yang sangat standar, bukan hanya nilai barat, tapi nilai dunia yang beradab pada umumnya. Jika saya pergi ke Kerajaan Arab Saudi, atau jika saya pergi ke Uni Emirat Arab, dan saya melanggar hukum mereka, maka saya pasti akan tertangkap. Saya pasti akan dipenjara. Saya mungkin tidak setuju dengan hukum mereka, tapi saya setuju bahwa ini adalah hukum yang cukup universal. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Saya rasa tidak ada budaya, masyarakat, atau peradaban manapun yang pernah, kata kuncinya adalah peradaban bukan suku, masyarakat yang kompleks pernah mendorong hal itu. Saya rasa tidak ada. Tidak. Bahkan semakin tidak liberal suatu masyarakat, semakin keras hukuman yang mereka tetapkan untuk kejahatan seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan pencurian. Banyak dari budaya ini sebenarnya memiliki hukuman fisik untuk kejahatan seperti ini. Jadi, Barat sebenarnya sangat maju. Kami hanya memasukkan Anda ke penjara. Sebenarnya tidak. Hakim-hakim kami bahkan tidak melakukan itu. Hakim-hakim kami hanya memberikan hukuman kerja sosial. 10 jam kerja sosial tanpa vonis, tanpa deportasi. Standar keadilan sudah jatuh serendah itu. Jadi jelas dia tidak pantas untuk mati. Tapi dia memang pantas untuk diperlakukan kasar dan dikendalikan. Dan jika kamu terus melawan, seperti yang terjadi pada George Floyd, lutut itu tidak membunuhnya. Orang tua bernama Britt itu juga tidak membunuhnya. Dia mengalami henti jantung setelahnya, menurut saya. Itulah penyebab kematiannya. Hal itu dikonfirmasi oleh laporan koroner dari kantor koroner. Jadi saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Sebenarnya, biarkan saya membaca sedikit lebih banyak tentang dia. Jadi mereka sudah mengadakan doa bersama. Kekerasan berlebihan. Tidak. Kekerasan berlebihan. Oke. Mari kita lihat. Mari kita baca sedikit tentang ini dari apapun nama publikasinya. Saya kira ini publikasi Woke. Kekhawatiran tentang penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pria Kongo. Irish Network Against Racism mengatakan bahwa mereka sangat prihatin bahwa penggunaan kekuatan berlebihan mungkin telah dilakukan terhadap seorang pria Kongo yang meninggal setelah insiden dugaan mengutil di Dublin minggu lalu. Oh, mereka bahkan tidak menyebutkan bahwa dia mematahkan kaki seorang pensiunan berusia 80 tahun. Gardai, yaitu polisi Irlandia, mengatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung terkait insiden yang terjadi sekitar pukul 5 sore Jumat lalu di Henry Street, Dublin City. Jadi itu terjadi Jumat lalu dan saya pikir dia baru saja meninggal sekarang. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Selama insiden itu, seorang pria berusia 80-an terluka saat seorang tersangka mencoba melarikan diri dari lokasi kejadian. The Guardian mengatakan bahwa pria yang ditahan tersebut kemudian tidak merespons di lokasi kejadian dan dibawa ke rumah sakit Mater di mana dia kemudian dinyatakan meninggal dunia. Oke, jadi dia meninggal setelahnya. Ya, saya tidak tahu. Saya rasa kita akan mengetahuinya nanti, tapi saya tidak tahu. Jika seseorang terus melawan dan Anda harus menahannya karena dia menjadi ancaman bagi masyarakat lainnya, ya nasib. Kita perlu memberitahu orang-orang. Kita perlu memberitahu orang-orang bahwa ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda akan ditangkap. Dan jika Anda melawan saat ditangkap, maka Anda akan dikendalikan secara paksa sampai Anda menerima bahwa Anda harus dipenjara. Anda harus ditahan. Maaf, saya tidak ingin orang yang tidak bersalah terbunuh karena kita terlalu berbelas kasih kepada penjahat kekerasan seperti pembunuh Irina.